Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana lapas niat yang bagus ketika makan? Kemudian kadang ada orang niatnya bagus tapi ternyata membawa kepada kesyirikan. Dan apakah niat yang di bawah ini tidak termasuk pada kesyirikan? Contoh, saya berniat makan nasi, makan makanan ini, semoga dengannya saya tidak lemah dalam beribadah kepada Allah SWT. Ada orang sebetulnya ngumbe niat tapi keluar. Bagaimana niat ketika makan? Seperti yang tadi, niatnya dalam hati, saya berniat supaya segar ibadah karena Allah Ta'ala, itu niat. Apakah itu tidak syirik? Enggak. Tetap kekuatan itu, kesehatan itu dari Allah. Cuman itu sebagai jalan saja. Pada dengan ada orang sakit minum obat, bukan obatnya yang menyembuhkan, tetapi Allah yang asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Cuman itu hanya cara saja, jalan Allah untuk memberikan kesehatan. Ada orang pengen jadi orang pintar, pengen jadi orang berilmu. Caranya apa? Nuntut ilmu. Bukan caranya tindu-tindu. Boku tindu-tindu bimun milihnya dia ku Allah Ta'ala pintar so aku mana. Nena bau. Memang ada orang diberikan begitu, tapi jarang. Nah, ilmu laduni itu. Nah, jadi niat kita itu sekali lagi ya yang ngenu-ngenu niat. Kalau enggak bisa ya udah baca bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati niatnya pokoknya makan itu pokoknya bagus-bagus. Nah, udah dapat pahala, dapat. Nah, ini kurang lebih niatnya. Oke? Dengan selanjutnya, Ustaz izin bertanya, pertemuan kemarin sore Ustaz membahas tentang ilmu kedokteran itu harus dipahami menurut Imam Asy-Syafi'i. Ilmu kedokteran yang dimaksud itu seperti apa? Soalnya kan itu luas dan juga berat. Dan kenapa ilmu kedokteran yang disebut? Sekarang kan ada banyak ilmu yang menunjang karir kesehatan. Oke. Kenapa ilmu yang lain tidak disebut sama Imam Asy-Syafi'i? Kenapa yang disebut ilmu kedokteran itu? Karena ilmu kedokteran ini yang bikin badan kita menjadi sehat. Ketika badan menjadi sehat, insya Allah ya mina itu semangat ibadah. Coba mudah sakit, tarangan dengan ngombe-ngombe, mangan doang di dulu, apalagi kan ibadah. Kalau sakit, tapi kalau lagi sehat itu insya Allah segar itu ibadah. Makanya disebut begitu sama Imam Syafi'i, sejatinya itu mengasih tahukan kepada kita bahwa agan selamat, agan segar, kuat di dunia, kuat di akhirat. Tapi ingat yang beliau sebut pertama, ilmu agamanya disebut pertama. Kenapa? Itu bekal utama kita untuk negeri akhirat. Lalu ilmu kedokteran yang bagaimana dimaksudkan? Bukan semua ilmu kedokteran. Maksudnya itu adalah kurang lebih kalau ada di desa kita orang yang pintar itu, udah itu cukup nih dong. Enggak semua kita maksudnya wajib, enggak. Mun selalu wajib jadi dokter dong sehingga sakit. Enggak ada diperiksa nanti. Jadi maksudnya itu cukup lah kalau ada 1-2 di desa kita atau di gubuk kita udah aman lah. Ini beliau nyebutin itu artinya saking pentingnya. Kenapa nggak disebut ilmu yang lain? Ilmu yang lain juga penting. Tetapi inilah diantaranya ilmu yang amat penting diantara yang lain. Nah, lu seilmu si pentingnya dah. Cuman ini secara umum aja disebut sama Imam Syafi'i. Gitu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana ketika wanita haid yang berwudu sebelum tidur, apakah tetap diniatkan ampunan kepada Allah? Bagaimana kalau bagi perempuan yang haid ketika berwudu? Apakah boleh dia berwudu atau tidak? Hah? Apa niat sida wudu? Jangan sudah haid. Hah? No, sini nah. Sida kalau berwudu ketika haid apa niat sida? Hah? Apakah boleh berniat untuk menghilangkan hadas kecil? Tidak, tapi niatnya niat sida kalau misalnya sida pengen tidur nih, wudu. Niatin wudu sida untuk sunnah tidur. Jangan niatin untuk ngangkat hadas kecil.
Kenapa? Hadas besar aja belum sahih sih deh. Belum benar dah, jadi belum suci. Jadi niatnya untuk ngerjain sunnah tidur. Sama dengan niat berwudu ketika sebelum mandi wajib. Kan sebelum mandi wajib itu disunahkan kita untuk wudu dulu kan? Niatnya untuk apa? Bukan niatnya untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, enggak. Tetapi niat wudunya untuk mengerjakan sunnah mandi. Sunnah mandi. Nah, jadi sunat mandi niat tante. Jadi ada orang misalnya kan sunnahnya ketika sebelum mandi wajib itu apa? Wudu kan? Niat wudunya sekali lagi bukan niatnya mengangkat hadas kecil, enggak, tapi niatnya untuk mengerjakan sunnah mandi. Halo kurang. Itu niat saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang dinamakan perilaku durhaka kepada guru? Apakah dengan tidak mengamalkan apa yang diajarkan kita termasuk murid yang durhaka? Di sini dijelaskan nanti ada adab-adab ketika bersama guru. Satu di antara tujuan kita untuk berakhlak kepada guru itu adalah satu, mencari ridho guru dan menjauhkan kemarahan guru. Yang namanya durhaka itu mun bahasa gampang-gampang teh kalau durhaka sama guru itu artinya apa? Ngebikin hati guru itu ndek demen. Minak guru ta menggah, ngabikin guru itu marah, itu bahaya. Makanya Al-Mafullah pernah bilang, aku nih paling dikangen sama guru saya, bukan karena saya paling pintar, sekalipun memang beliau betul pintar, cerdas, luar biasa. Tapi beliau enggak dena-bena taparan paling pintar, enggak. Bukan, teman-teman saya juga banyak yang pintar, kata beliau, tapi satu, saya nggak pernah ngebikin hati guru saya marah. Ya dakwaan marfal maflah Maulana Syekh ini Masya Allah, di samping beliau pintar, cerdas, akhlaknya luar biasa, sih dia nagih kangen ya. Makanya kalau misalnya tampang kita pas-pasan, paling tidak terpinter. Lah, pinter juga pas-pasan. Paling tidak ya akhlaknya lah. Ini kadang enggak, cakep enggak, pinter enggak, telah luar biasa, hidup malik lari. Nena jamaah pilihan anak, jangan begitu. Jadi kalau begitu kata Maulana Syekh. Jadi begitu. Yang namanya apa? Intinya dari akhlak itu adalah supaya guru kita jangan marah guru kita dan ridho guru kita ridho. Jadi kalau jadi penuntut ilmu itu usahakan kita dapat dua. Satu dapat ridho orang tua, dua dapat ridho guru. Kalau udah dapat yang dua ini insya Allah gampang ke depan itu. Sotahmu berida dengan toa, sotahmu berida guru, aman insya Allah. Tapi kalau ridho guru nggak didapetin, ridho orang tua gedak luntur dengan toa, nah hati-hati. Nah ini itu kurang lebih. Jadi nggak bikin hati guru nggak enak lah. Perasaan guru itu dinamai kan? Jaga benar itu. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya dan Ustazah. Izin bertanya Ustazah. Salah tulis. Bagaimana cara agar menjaga niat dalam menuntut ilmu? Bagaimana cara agar menjaga niat menuntut ilmu? Hendaknya tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Setiap kali pelunggu pergi nuntut ilmu ditajdid niatnya dari rumah, dari kos. Ke niat saya nuntut ilmu karena Allah. Ya niatnya. Selalu diperbaiki dari ketika nuntut ilmu. Jadi niat pelunggu misalnya dari rumah ke sini, kemanapun nuntut ilmu, cari pokoknya niatnya untuk karena Allah Ta'ala. Nanti ketika pergi nuntut ilmu, setiap pergi nuntut ilmu ditajdid niatnya, perbaharui niatnya. Ini insya Allah kita semangat seperti yang tadi. Jadi caranya bagaimana? Selalu ditajdid. Bagaimana ditajdid? Selalu diperbaharui niatnya setiap kali pergi nuntut ilmu. Itu kurang lebih. Terus? Pertanyaan terakhir. Oh terakhir.
apakah boleh kita berbuat sesuatu agar dilihat oleh guru? Apakah boleh mengerjakan sesuatu supaya dilihat oleh guru? Masalah bolehnya, boleh saja. Tetapi sekali lagi nanti biasanya membuka pintu kekecewaan. Ngumbe munde nagita ini si guru nda. Hah? Terang lah lelahku di nagita aku. Pasti kan no? Tapi coba niatnya karena Allah Ta'ala. Dilihat sama guru, alhamdulillah. Nggak dilihat juga no problem. Nggak apa-apa, kan begitu? Ini kita ngaji sekarang. Jangan niatnya macam-macam. Niatnya genara laporan nih dengan toa. Aku ternyata dengan toa tidak terima laporan dah. Nah, tapi coba niat kita kesini untuk mencari ridho Allah. Insya Allah. Orang tua juga nggak lihat pun, insya Allah menjadi ridho Allah kita. Nah, masalah bolehnya nggak apa-apa. Tetapi ingat, suka membuka pintu kekecewaan nantinya. Nah, semua pintu kekecewaan terbuka, ini nggak enak nantinya. Nah, pokoknya kalau orang ngerjain sesuatu bukan karena Allah, itu biasanya membuka lebar pintu kekecewaan. Belajar pengen jadi orang pinter, nggak pinter-pinter, kecewa wah ya. Wah, aku belajar masjid ini teman-teman. Tapi coba kalau belajar karena Allah Ta'ala, mau masuk mau tidak masuk, insya Allah aman. Nah, sama tuh tandanya orang nuntut ilmu karena Allah Ta'ala, mau masuk gurunya ataupun tidak, dia tetap hadir. Lagu mau karena sinai lain jangan kadang kalau datang gurunya, rajin lah. Gimana datang? Ndek, datang dosen ndek, alhamdulillah. Nah, mau niatnya kadanya masih niatnya perlu diperbaiki. Ada nggak ya begitu? Ada. Lain sebab patu masih alih-alih girang itu no. Woi lo papan rajin guru ini la ilaha illallah. Remon doang itu. Papa dia datang aja alhamdulillah ngata geger. Padahal yang rugi siapa? Kita. Kalau gurunya kita mah orang udah bisa. Tapi kita yang rugi. Nah, makanya kalau kita niatnya karena Allah tuh insya Allah mau datang gurunya alhamdulillah, nggak datang juga nggak apa-apa. Ada waktu untuk murajaah, mutola'ah, mudzakarah pelajaran kan begitu. Nah, jadi sekali lagi niat yang paling utama adalah ridho Allah. Ini niat yang paling agung dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Makanya ketika puasa pun apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallah ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang lain wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa salahnya. Tapi ingat imanan wa ihtisaban. Tarawih juga begitu. Siapa saja tarawih karena Allah, Allah ampuni dosa salahnya yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Mana ciri-ciri tarawih yang karena Allah? Dek nala langsung mendak assalamualaikum assalamualaikum kita jam luntuh. Kan ada orang begitu. Assalamualaikum assalamualaikum. Jam siwa baru 10 rakaat los. Ada orang tarawih kadang dilihat jadwal imam. Baru nang kita aran imam wah lemas baju. Ditanda imamnya lah muridnya jadi imam John diikuti toko tarawih tuh di lain tempatnya. Belum imanan wahtisabah. Kalau imanan wahtisabah itu ya udah tarawih siapapun jadi imam. Kalau imamnya kayaknya agak lambat dikit, alhamdulillah ada waktu kita untuk i'tikaf di rumah Allah. Ini jadi ule-ule remon. No, coba Imam Syurbin jabat ini lambat. Nah, kalau begitu masih belum iman dan wahtisabah. Kenapa? Niatnya belum baik. Tapi kalau niat kita karena Allah Ta'ala, insya Allah apapun yang kita lakukan itu terasa nikmat. Namanya doang hidup. Nah, kalau niat karena Allah Ta'ala, kita nuntut ilmu enak rasanya. Sholat malam capek, iya capek emang. Nuntut ilmu emang capek. Kadang ngantuk, macam-macam. Tapi terasa nikmat. Nikmatnya itu kadang ketika nuntut ilmu, kadang nanti selesai nuntut ilmu Allah berikan kenikmatan itu. Udah habis? Oke, wallahu ta'ala ala wa ilmuhu atamu ajar. Kita bacakan Fatihah.
Sebelum berdoa, kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, kepada Tuan Guru Bajang, Umuna, semua Usratul Zainiyah, semua guru-guru kita, orang-orang yang demen dengan sini dan demen kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, yang pernah berbuat baik, berjasa kepada kita, orang-orang yang pernah zalimin, menyakiti kita, kepada kita, keluarga kita, wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atamu wa ajal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sama-sama dan kita kaji bersama-sama kita. Laporan untuk orang tua Sida ini. Permakluman sebelum kita doa.